Pemirsa, warga di 14 desa Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan panik setelah aliran Sungai Rupit mendadak meluap dan merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka. Beginilah kondisi aliran Sungai Rupit di Desa Terusan Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Air sungai dengan warna coklat terus meluap dengan aliran arus yang sangat deras. Kepanikan warga pun terjadi saat aliran Sungai Rupit terus naik dan meluap. Air bah disertai arus yang deras terus naik dan merendam rumah warga. Aliran Sungai Rupit meluap sejak Selasa kemarin. Warga di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Air yang terus naik mencapai 1 meter lebih, bahkan anak-anak terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir kali ini merupakan terbesar sepanjang sejarah di Desa Sukamenang. Udah sampai mana ini Pak naiknya? Kira-kira 1 meter. 1 meter. Dari pukul berapa ini naik? Dari dataran rendah. Sekarang kami susah. Air sendiri berasal dari mana Pak? Dari ulu Sungai Rupit, Tanjung Agung, Modo Batangpu, Rantau Telang. Kini kondisi air terus naik, air sudah mencapai 1,5 meter dan rumah warga yang berada di dekat aliran sungai sudah nyaris tenggelam. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terdorong oleh penumpang lain, seorang anak balita terjatuh di perlintasan peron kereta komuter lain di stasiun Manggarai, Jakarta. Sang anak selamat dari maut setelah diselamatkan oleh petugas keamanan stasiun. Akibat tidak sabar dan saling dorong antar penumpang, seorang anak balita terjatuh ke bawah perlintasan peron kereta komuter lain di stasiun Manggarai, Jakarta. Rekaman video ini pun viral setelah diunggah ke media sosial oleh salah satu penumpang. Balita tersebut terjatuh setelah terdorong oleh penumpang lain saat hendak turun dari KRL. Petugas keamanan stasiun bergerak cepat menyelamatkan anak tersebut dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan. Korban yang mengalami luka di dahi langsung dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk mendapatkan perawatan. Kondisi peron penuh, anak-anak dan ibu ini mau keluar. Dari luar juga mau ke dalam. Jadi ada seperti kayak terdorong anak ini, jadi jatuh di antara sela-sela peron. Pihak KAI Komuter mengimbau seluruh penumpang yang membawa anak untuk menjaga dan mengawasinya saat berada di dalam kereta atau stasiun. Penumpang komuter juga diimbau untuk tidak melewati garis kuning saat menunggu kedatangan kereta di peron, serta mendahulukan penumpang yang turun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil korban pengemudi Fortuner berplat dinas TNI di Jalan Tol Jakarta Cikampek melapor ke Barreskrim Polri. Pemirsa, pelapor berharap kasus tersebut diproses karena pelaku dianggap tidak ada itikat baik. Sekarang itu Bapak dinas di mana, kakak Bapak? Atau TNI. Atau kakak siapa? Kakak saya Jenderal. Atau kakak siapa? Tony Abraham, cari. Pemilik mobil yang tertabrak oleh SUV berplat TNI melaporkan ke Barreskrim Polri Selasa petang. Korban Marcelina melapor dengan didampingi kuasa hukum. Usai melapor, korban mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti, diantaranya video viral dan surat kepemilikan kendaraan. Barang bukti yang diserahkan itu tadi berupa video ya, kita anukan lewat flash disk ya. Flash disk yang isinya adalah barang buktinya sebuah flash disk yang isinya rekaman terjadinya insiden, juga adalah foto kerusakan kendaraan itu, dan juga barang bukti seperti kepemilikan kendaraan daripada klien kami. Sebelumnya video cekcok antara dua pengendara mobil yang terjadi di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek viral di media sosial.
Dalam video ini salah satu pengendara tak terima lantaran mobil ditabrak mobil Fortuner bernomor polisi Dinas TNI saat antri masuk ke rest area. Pengendara mobil berplat Dinas TNI mengaku sebagai adik seorang jenderal. Usai keributan, pria yang mengaku adik TNI ini kemudian menabrak mobil korban dan mengalami kerusakan. Pelaku kemudian kabur meninggalkan korban. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama keluarga hendak beristirahat di rest area. Saya maksudnya nggak ada urusan mau kakaknya jenderal, kalau salah ya salah gitu. Saya pikir gitu. Tapi ya akhirnya karena dibilang kakak saya jenderal gitu, nanti saya cari gitu kan. Nanti itu saya merasa kayak, wah kalau ternyata beneran jenderal berarti kan kita semua yang ada di dalam mobil itu kan merasa terancam nih kalau misalnya emang bener jenderal, kita nanti dicari, diincar kan kita nggak tahu gitu kan. Korban pun berharap agar kasus ini segera diproses karena hingga saat ini pengendara yang mengaku adik tentara itu tidak memiliki etikat baik. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali pada Selasa pagi. Sementara itu menurut Kakor Lantas Polri, puncak arus mudik terjadi pada Senin malam hingga Selasa pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih. Baik itu di 4 Gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua, pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut, ini kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas. Artinya dengan CB-CB yang reguler. Ya. Tapi kalau ada peningkatan arus ya dari timur maupun dari selatan, kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan, ya, terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Kita akan melaksanakan kontraflow, ya, 2 lajur maupun sampai ke 3 lajur, tergantung situasi arus lalu lintas. Pemirsa, situasi terkini arus balik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau normal di area kedatangan. Meski terpantau normal, di area keberangkatan belum terjadi kepadatan yang terlihat di area di area ruang tunggu penumpang untuk melakukan keberangkatan. Ya pemirsa, pasca berakhirnya cuti libur lebaran 2024, situasi terkini arus balik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau normal di area kedatangan. Bis yang datang dari wilayah Jawa Tengah untuk puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang sendiri mulai tanggal 15 hingga 18 April 2024. Namun tentatif untuk puncak arus sendiri bisa lebih panjang. Untuk kedatangan ada sekitar 4.330 penumpang yang tiba di Terminal Pulau Gebang dan kedatangan bus sebanyak 439 unit. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik di jalur arteri Pantura Karawang, Jawa Barat 7 hari pasca Lebaran. Masih banyak pemudik yang kembali ke arah Jabodetabek. Terpantau pemudik sepeda motor sejak malam hari hingga dini hari melintas di jalur arteri Karawang. Ya pemirsa, hingga pagi ini pemudik yang kembali ke arah Jakarta di jalur arteri Karawang, Jawa Barat masih banyak yang melintas. Iring-iringan pemudik sepeda motor yang terus mengalir sejak malam. Meski volume kendaraan pemudik tidak seramai pada hari sebelumnya. Rata-rata pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat kembali ke Jakarta dengan mengambil waktu pada malam hari hingga menjelang subuh. Sementara di jalur arteri Karawang Pantura mulai dari perbatasan Subang Karawang hingga perbatasan Karawang Bekasi. Lalu lintas terpantau ramai dan lancar.
Pemirsa, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih diramaikan oleh kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek pada Rabu pagi. Iring-iringan kendaraan sepeda motor terlihat di jalur arteri Simpang Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Para pemudik ini memilih kembali ke daerah asalnya pada hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon. Sementara data dari Disub Kabupaten Cirebon mencatat kendaraan sepeda motor baru kembali ke Jakarta 70% dan masih tersisa 30% lagi. Diperkirakan gelombang arus balik akan terus meningkat pada sore hingga malam hari nanti. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024 di sejumlah titik. Sudah ada rekan Anissa Septiarani di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Kemudian juga rekan Rudi Setiawan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 55 Karawang dan juga Tol Iskandar di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Pertama kita ke Anissa dulu di Terminal Pulau Gebang. Selamat pagi Anissa, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah masih banyak pemudik yang berdatangan? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Pasca berakhirnya cuti libur Lebaran 2024, situasi terkini di arus balik di Terminal Pulau Gebang terpantau cukup normal di area kedatangan dan pada pagi ini di area kedatangan bis yang datang dominan dari wilayah Jawa Tengah. Untuk area keberangkatan sendiri belum terjadi kepadatan yang terlihat di area ruang tunggu penumpang untuk melakukan keberangkatan, dan dari data yang kami dapat ada sebanyak 1.329 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dan ada sebanyak 212 bus yang akan melakukan perjalanan. Serta untuk kedatangan sendiri ada sekitar 4.330 penumpang yang tiba di Terminal Pulau Gebang sendiri, dan kedatangan bus sendiri sebanyak 439. Untuk keberangkatan sendiri lebih dominan menuju Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan juga Sumatera, dan untuk kedatangan sendiri sudah merata meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Sumatera. Terminal Pulau Gebang pun pada saat arus mudik Lebaran 2024 memberikan fasilitas seperti pos cek kesehatan dan pos pengaduan pungli bagi para pemudik Lebaran 2024, dan fasilitas seperti ruang ibu dan bayi tersedia Terminal Pulau Gebang. Untuk puncak arus balik sendiri Terminal Pulau Gebang sendiri mulai tanggal 15 hingga 18 April 2024. Kembali ke Yasmin. Ya, baik, terima kasih Anissa. Kini kita akan ke jalur Pantura Cirebon, sudah ada rekan Tol Iskandar di lokasi. Selamat pagi Tol Iskandar, apakah arus lalu lintas di jalur Pantura sudah terlihat lancar saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Berakhirnya cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Bahkan sesekali kendaraan roda 2 ini lenggang dengan kecepatan di atas 50 km per jam. Dan jika dibandingkan pada hari sebelumnya, volume peningkatan kendaraan pemudik sepeda motor masih melintasi di jalur Pantura pada hari Senin kemarin dan pada hari Minggu. Namun masih terlihat di beberapa titik-titik persimpangan kendaraan sepeda motor yang hendak balik ke Jakarta dan Bandung ini mulai melintasi di jalur Pantura, dan terdapat juga menurut Disub Kabupaten Cirebon sendiri tercatat masih banyaknya kendaraan sepeda motor dari arah Jawa, dan menurut dari petugas Disub juga masih 30% kendaraan roda 2 yang belum balik ke Jakarta sendiri, dan para pemudik juga melintasi ini akan terus melintasi di jalur Pantura pada siang dan sore ini. Terhambat di beberapa titik persimpangan, yakni ada 6 titik persimpangan yang harus diwaspadai para kendaraan sepeda motor sendiri.
dan kami informasikan juga diprediksikan volume kendaraan sepeda motor ini akan terus meningkat pada siang dan sore nanti. Mengingat aktivitas warga Cirebon juga sudah melakukan aktivitasnya dan diprediksikan akan membludak di sejumlah titik-titik persimpangan yang ada di Kabupaten Cirebon sendiri. Seperti itu, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Toy Iskandar. Kini kita beralih ke Tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Sudah ada rekan Rudi Setiawan di lokasi. Selamat pagi Rudi, seperti apa situasi arus lalu lintas di sana saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasin, selamat pagi saudara. Kami informasikan untuk informasi terkini terupdate dari jalur tol Jakarta Cikampek. Saat ini saya melaporkan situasi dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat di belakang saya ini arus lalu lintas kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melalui gerbang tol Cikatama pada saat malam menjelang pagi hari ini terpantau dalam kondisi ramai dan lancar, tidak ada kendala ataupun kendaraan yang tersendat. Jadi untuk gerbang tol Cikatama sendiri membuka pintu gerbang tol sebanyak 17 pintu gerbang, dan kemudian juga ada beberapa dibagi menjadi dikembalikan seperti normal pada umumnya. Kemudian untuk jalur kontraflow ataupun one way juga untuk hari ini memang juga tidak ada, karena memang kemarin sudah ditutup oleh pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian. Dan selain untuk menginformasikan di jalur ruas tol Jakarta Cikampek, kami juga menginformasikan di jalur arteri Karawang sendiri untuk pantauan arus mudik masih didominasi oleh para pemudik kendaraan sepeda motor. Terpantau masih banyaknya para pemudik yang menggunakan sepeda motor melintas di jalur arteri Karawang, mulai dari jalur perbatasan antara Karawang dan Subang, kemudian juga perbatasan Karawang dan Bekasi terpantau mulai malam hingga pada Rabu pagi ini terpantau ramai dan lancar. Begitu juga di jalur pintu gerbang tol baik di Dawan Kalihurip, kemudian juga di gerbang tol ke Rawang Timur yang kemarin juga ditutup, kini sudah dibuka akses kembali normal, sehingga akses untuk kendaraan para pemudik juga bisa melaju kecepatan dengan maksimal. Dan dapat kami informasikan untuk akses jalur tol maupun jalur arteri pada pagi hari ini terpantau memang kondisinya ramai, baik itu untuk para pemudik yang pulang ke arah menuju Jakarta, begitu juga untuk di wilayah Kabupaten Karawang sendiri memang sudah mulai masuk kerja dan kondisinya dalam keadaan normal dan lancar. Ya, demikian Yasin. Baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung tadi. Sebelumnya sudah ada rekan Toy Iskandar juga Anissa Septiarani dari titik masing-masing. Terima kasih atas laporan rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.